PKS IPA Salamu Sholih. Alhamdulillah sekolah kami lolos sebagai sekolah penggerak dan saya akan menyampaikan hasil dari diklat atau pelatihan selama mengikuti sekolah penggerak ini. Dengan materi merancang pembelajaran ke-1, menyusun tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan. Pembukaan. Mari kita buka penyampaian materi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar ya Bu, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan apa materi yang disampaikan kita bisa mendapat manfaatnya. Doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan materi ini yaitu 1. Di akhir sesi ini diharapkan peserta mampu 1. Merumuskan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran dan menurunkannya ke dalam tujuan kegiatan. 2. Peserta memahami keterkaitan antara kurikulum operasional dengan capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan tujuan kegiatan. 3. Peserta memahami prinsip penyusunan tujuan pembelajaran dan tujuan kegiatan yang kontekstual. Agenda hari ini mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi konstektual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan rencana aksi nyata. Pertama, eksplorasi konsep. Apa itu kurikulum operasional? Ada yang bisa jawab? Boleh angkat tangan? Oke, silakan Bu Mita. Kurikulum operasional adalah seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan. Oke, ada lagi yang lain? Pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Oke, betul. Jadi kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Si pembelajaran pada PAUD. Setiap fase pembelajaran memiliki karakteristiknya masing-masing. Karenanya, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip berikut sebelum merancang pembelajaran. 1. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Mengenal karakteristik dan elemen CP PAUD. Karakteristik CP PAUD. Capaian pembelajaran atau CP disusun per fase, bukan per tahun. CP adalah capaian pada akhir fase fondasi. Jadi kalau TK ini dinamakan dengan fase fondasi. Ada 3 elemen CP PAUD. 1. CP agama budi pekerti. Yang kedua, CP jati diri. Yang ketiga, CP dasar-dasar literasi dan STEM. CP nilai agama dan budi pekerti. Ada 1, 2, 3. Ke-1, anak mengenali dan mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. Yang kedua, anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam interaksi dengan sesama dan alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan hidup. Yang ketiga, anak mengenal keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain.
CP selanjutnya yaitu CP jati diri. Ada berapa ya CP-nya? Dihitung, Bu. Coba yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. 3 juga ya? Iya. Ya. Tadi yang pertama nilai agama budi pekerti juga 3. Ya. Sekarang jati diri juga 3. Apa saja sih? Yang ke-1, anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, dan keselamatan diri. Ya, yang kedua, Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. yang ketiga, Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. oke, terima kasih Bu Mita. Sama-sama. Selanjutnya, CP dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Ayo, ada berapa? Ini agak padat nih tulisannya. Banyak. Ayo, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Ke-1, anak menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, dan cerita. Yang kedua, anak mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Ketiga, Anak menunjukkan minat dan berpartisipasi dalam kegiatan membaca. Yang keempat, Anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen. yang kelima, Anak mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, dan sosial. yang keenam, Anak menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. yang ketujuh, Anak menunjukkan kemampuan dasar berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi. kedelapan, Anak dapat mengenali dan melihat hubungan antar pola, simbol, dan data, serta dapat menggunakannya untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. yang kesembilan, Anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Oke, jadi itu adalah tiga CP, capaian pembelajaran pada PAUD. Yang tadi di awal, CP itu jadi ditulisnya berdasarkan paragraf kan? Langsung satu kata itu, jadi tidak per poin. Menerjemahkan CP ke dalam kurikulum operasional sekolah, yaitu sebagai berikut. Menentukan tujuan pembelajaran. Satuan PAUD menentukan tujuan pembelajaran untuk tiap elemen CP yang mengacu pada capaian pembelajaran dengan mempertimbangkan visi dan misi satuan PAUD, profil pelajar, karakteristik peserta didik, serta karakteristik lokal dan budaya setempat. Oleh karenanya, sangat bergantung dengan visi, misi, karakteristik PAUD, kebijakan dan konteks lokal daerah, maka tujuan pembelajaran dapat berbeda-beda antara satu satuan PAUD dengan satuan yang lainnya. Jadi disesuaikan dengan visi, misi, karakteristik satuan PAUD-nya seperti apa, lingkungannya gimana, daerahnya gimana, kan tentu setiap PAUD berbeda-beda. Bahkan sangat mungkin terjadi bahwa satuan PAUD yang letaknya berdekatan pun memiliki tujuan pembelajaran yang berbeda. Tujuan pembelajaran, tujuan yang ditetapkan sebuah satuan PAUD dalam kurikulum operasional sekolah yang merupakan hasil penerjemahan dari CP. Coba sebelum ke slide berikutnya, mau nge-review lagi. CP itu apa ya, Bu? Ada
Ada yang tahu CP itu apa? Singkatan apa CP? Capaian pembelajaran. Oke. Elemen CP PAUD ada berapa tadi? 3. Ada 3, apa aja? Jati diri, nilai agama dan budi pekerti. Yang ketiga, literasi dan rekayasa STEAM. Oke, itu tadi 3 elemen CP PAUD. Pendidik dan satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan tujuan kegiatan. Yang harus diperhatikan, tujuan pembelajaran harus memenuhi kriteria ini. Di antaranya yaitu tujuan pembelajaran atau TP terdiri dari 1. Kompetensi. Apa itu kompetensi? Yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. Yang kedua ada konten. Apa itu konten? Ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Menentukan topik pembelajaran. Pada prakteknya, meskipun guru telah menyiapkan topik pembelajaran dalam rancangan pembelajaran harian atau mingguan, guru tetap dapat melibatkan anak dalam menentukan topik. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi minat, ide, kebutuhan, dan suara anak. Selain tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, perubahan topik ini dengan mengakomodasi minat dan ide anak justru menjadikan pembelajaran lebih bermakna untuk mereka. Jadi misalkan gurunya sudah menentukan hari ini kita akan belajar ini, tapi muridnya tidak tertarik dengan apa yang setelah kita siapkan. Murid ini lebih tertarik kepada kegiatan lain sesuai dengan idenya. Boleh tidak kita mengiyakan? Guru, aku mau belajar ini aja, boleh tidak? Boleh. Kenapa ya? Karena mengikuti minat dan ide anak. Justru itu menjadikan pembelajaran lebih bermakna untuk mereka. Karena sesuai dengan keinginan mereka. Kita tidak harus paksa mereka harus mengikuti kegiatan yang telah kita siapkan. Guru perlu menentukan alat dan cara mengajar yang digunakan seperti buku cerita, video, dan ilustrasi anak. Hal itu akan membantu guru dan anak untuk menyusun topik atau tema yang akan dipelajari anak dan disajikan guru dalam aktivitas pembelajaran. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menentukan topik. 1. Topik pembelajaran harus relevan, dalam artian sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Yang kedua, berorientasi pada masa depan. Artinya, topik-topik pembelajaran yang diangkat peka terhadap isu yang sedang terjadi di komunitas nasional dan global. Jadi terjadi saat ini. Sehingga kegiatan pembelajaran dapat memantik anak untuk memahami sebab akibat dan bagaimana dirinya mengambil peran dalam isu itu. Topik pembelajaran, tema yang menjadi payung untuk mengintegrasikan seluruh konsep dan muatan pembelajaran melalui ragam kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Jadi kita banyak melihat kata-kata topik. Kenapa ya? Kok banyak kata-kata topik? Ada yang tahu? Bu Novi mungkin? Gimana? Kenapa ya kok banyak kata-kata topik? Dari tadi yang kita bahas. Kurikulum. Karena kurikulum Merdeka merubah tema menjadi topik. Ya betul. Jadi ada perubahan di kurikulum Merdeka ini. Yang tadinya tema berubah menjadi topik. Oke. Selanjutnya, mari amati contoh berikut.
latar belakang satuan pendidikan, ada karakteristik peserta didik dan budaya setempat, ada visi, misi, dan tujuan. Lanjut aja ya. Karena visi dan misi sama karakteristik itu dari sekolah lain dan sekolah itu kan berbeda-beda. Jadi silakan dibuat sesuai dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Tuh. Elemen CP, nilai agama dan budi pekerti. Tadi ya, elemen CP nilai agama dan budi pekerti ada 3 kan? Langsung ke tujuan pembelajarannya, yaitu ada 6 poin. 1. Mempraktikkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya. 2. Mengenal Tuhan melalui ciptaannya, kegiatan ibadah, tempat-tempat ibadah, dan kitab suci. 3. Memperingati hari besar agama. 4. Mensyukuri, menyayangi, dan melestarikan ciptaan Tuhan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, mengenal keberagaman agama dan sikap menghargai kepercayaan orang lain. Yang keenam, menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Elemen CP jati diri. Tujuan pembelajarannya ada 10. 1. Memperingati hari-hari besar nasional. 2. Memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan lain-lain. Yang ketiga, menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya. 4. Mandiri, berkebinekaan global. Yang kelima, bangga dengan latar belakang budaya dan jati dirinya sebagai anak Indonesia. Yang keenam, mengenal budaya daerah seperti rumah adat, pakaian daerah, tari daerah, alat musik tradisional, bahasa, dan permainan daerah. Yang ketujuh, menunjukkan perilaku gotong royong. Yang kedelapan, memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. 9. Dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang ke-10, bangga terhadap hasil karya. Elemen CP, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Tujuan pembelajarannya ada 8. 1. Mampu berkomunikasi dengan baik. 2. Menumbuhkan budaya literasi. 3. Melakukan observasi, eksplorasi, dan eksperimen. 4. Menemukan solusi kreatif dalam pemecahan masalah. Yang kelima, mengekspresikan imajinasinya menjadi karya menggunakan material yang ada di alam sekitarnya. Yang keenam, mengenal teknologi pemanfaatan lahan sempit. Yang ketujuh, mengenal cara menghemat air. Yang kedelapan, mengenal cara mengolah sampah. Ini contoh-contoh aja. Ya, ini contoh pengorganisasian topik dan tujuan pembelajarannya. Topiknya, Aku Anak Indonesia. Subtopiknya ada 3. Hari Anak Nasional, peringatan Hari Kemerdekaan RI. Yang ketiga, Festival Budaya. Tujuan pembelajarannya mencakup ini semua. Lanjut. Ini juga sama. Topiknya terima kasih Ibu dan Ayah. Subtopiknya kasih Ibu dan Ayah, Hari Ibu, Hari Ayah, pentas akhir tahun. Tujuan pembelajarannya bisa dibaca nanti ya, dibaca masing-masing. Topik sampah di sekitarku. Subtopiknya memilah sampah, mengolah sampah di negara maju, dan mengurangi sampah. Tujuan pembelajarannya juga sudah tertera di sini. Selanjutnya, topik air untuk kehidupan dengan subtopik air bersih, pengelolaan air di dalam dan luar negeri. Tujuan pembelajarannya sudah ada juga. Topik kebun vertikal. Subtopiknya merancang, menanam, merawat kebun, panen, mengolah hasil kebun. Selanjutnya, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang berisi tujuan kegiatan. Pada tahap ini, pendidik membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah. Tujuan pembelajaran yang telah dibuat pada kurikulum operasional sekolah
diturunkan menjadi tujuan kegiatan atau tujuan harian atau mingguan. Pendidik dapat memilih membuat RPP mingguan atau RPP harian saja. Pilihan pendidik untuk membuat perencanaan dalam bentuk harian atau mingguan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan kelas. Namun, prinsipnya rencana mingguan atau harian harus dibuat secara sederhana. Dapat